Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan sejawat saya. Pada hari ini saya mengadakan destinasi tentang budaya positif, ya, destinasi tentang budaya positif. Saya dari Nurbayati, CGP Angkatan 9, mau memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kesayangan sadayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten kepasadayana atas terganggu waktosna kangge ngadangukeun simkuring. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya dan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik, apa itu budaya positif, ya? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kemudian di sini sebelum ke budaya positif itu ada perubahan paradigma. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sini mengatakan bahwa bukan tanggung rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kemudian budi pekerti, di sini tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Di sini merupakan bahwa kita tugas sebagai guru itu harus menuntut, bukan menuntut, ya. Kalau menuntut itu berarti kita yang memaksa. Nah, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini bahwa kita sebagai guru harus membimbing, mendampingi, menuntun, ya, supaya anak itu tidak merasa tertekan. Kemudian guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, petani itu supaya tanamannya tumbuh itu berarti harus dibeli apa? Nah, kita sebagai guru berarti harus memupuknya. Nah, memupuk itu dengan cara seperti apa? Ya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, tentunya kita mengajari sini harus sesuai kodratnya. Tidak mungkin kehidupan di pesisir, misalkan di nelayan, tidak mungkin anaknya kehidupannya seperti di kota. Nah, itu yang disebut dengan kodrat alam. Kemudian lingkungan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi mengajar itu harus sesuai dengan lingkungan dan zamannya. Berarti kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. Nah, seperti itu. Kemudian berpihak kepada anak. Ya, tentunya kalau menurut ini mah apa yang berpihak pada anak, kalau semua keinginan anak dituruti sama kita, berarti kalau kita dibimbing kita anak-anak tidak akan terarah seperti itu. Jadi perlu dituntun. Kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini berarti kita harus membangun budaya positif, harus memerlukan penyediaan lingkungan yang positif juga supaya anak itu lebih nyaman belajarnya, lebih kondusif, dan kemudian menciptakan dengan belajar yang merdeka, ya, yang mandiri dan tanggung jawab. Tetap guru itu tetap membimbingnya, walaupun di sini harus berpikir sendiri, bertindak dan mencipta, kemudian mandiri, tapi tetap harus didampingi. Kemudian lanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dapat menghadapi murid. Kemudian berikut ini menurut paparan Dr. William Reicher dan kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat
menumbuhkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terusnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini stimulus respon teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar kita berusaha memahami pandangan orang lain. Berpandangan sama dengan kita tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Makna disiplin. Makna disiplin, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini disiplin ya. Disiplin tentunya kita sering dikaitkan dengan tata tertib. Contohnya misalkan tidak tadi waktu upacara tidak menggunakan topi. Nah, sebaiknya itu tidak dihukum ya. Itu secara sadar, tidak sadar tadi saya hanya satu kali, tetapi banyak orang yang menurutinya karena mempunyai kesadarannya akan kesalahannya. Dan mungkin di sini kalau kita langsung menghukum itu berbeda dengan belajar disiplin dengan tidak harus memberi hukuman harusnya ya. Tetapi ya karena itu kayak tadi kembali lagi ke dalam diri kita sendiri ya, respect gitu ya. Di sini salah satu alternatif terakhir dan hukuman itu merupakan salah satu alternatif yang terakhir mungkin ketika anak atau murid tidak menggubrisnya seperti itu mungkin ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, mungkin itu pertanyaan untuk perilaku motivasi untuk murid. Mungkin sebaiknya di sini ditanyakan dulu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Mungkin itu salah satu pertanyaan yang harus diutarakan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, motivasi internal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tujuan disiplin melakukannya, jadi positif. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Timbul pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 contohnya? Ya, berarti kita sudah tahu jawabannya. Ya, sudah tahu atau tidak ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa kita harus menggunakan helm selain dari peraturan? Untuk keselamatan. Mengapa kita peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa? Ada kan alasannya, ada tidak? Apa coba ibu-ibu? Mengapa kita memiliki peraturan 3M?
Supaya apa? Nilai kebajikannya ya berhubungan dengan kesehatan, berarti itu nilai kebajikannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar tidak ketinggalan. Terus mengikuti aturan. Dari sini berarti yang disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa tidak disebut dengan langsung saja keyakinan kelas atau peraturan kelas? Ya dulu mungkin peraturan kelas, ya sekarang dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Untuk mendorong motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu dan Bapak, apakah di kelas Ibu dan Bapak sudah membuat keyakinan kelas? Alhamdulillah, ya. Berarti menurut itu keyakinan kelas itu seperti apa isinya? Peraturan di kelas, kemudian ada nilai kebajikannya, ya kebajikan di sini secara universal. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini menurut Goshen 1998, suatu keyakinan akan lebih motivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, peraturan berarti untuk semua ya. Misalkan di sini di SDN Sukabumi 2 sekolah mengadakan peraturan yang tidak boleh dilanggar. Itu untuk umum. Mungkin ya kalau keyakinan kelas di sini berarti sesuai dengan kelasnya sendiri, kesepakatan antara siswa, ya siswa yang membuat keyakinan itu sendiri supaya tidak mudah untuk melanggarnya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapatnya. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari sini saya akan tegaskan dulu bahwa membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Ya. Mulai kan 10. Kemudian di sini keyakinan kelas tidak terlalu banyak, ya Ibu dan Bapak. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak dibuat supaya mudah dipahami oleh siswa. Ya, mungkin kalau terlalu banyak akan lupa dengan keyakinannya, sehingga anak-anak mudah untuk melupakannya seperti itu. Peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai-nilai kebajikannya apa kira-kira Ibu dan Bapak? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Tanggung jawab juga, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Pembelajaran dimulai itu berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Ya, ini nilai kebajikannya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas siswa, menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk guru dan siswa menandatangani kesepakatan. Dijadikan kesepakatan kelas yang telah dibuat di buku oleh penghargaan.
Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, nanti ada salah satu contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Dijeda. Tidak, sedang mau bisa. Tempelkan, boleh ditempelkan. Baik, Ibu dan Bapak, setelah membuat keyakinan kelas, berarti kita harus melanjutkan kepada tindakan apa yang harus guru lakukan berbentuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi, Ibu dan Bapak. Konsekuensi. Kemudian mencatat. Ya, mencatat ini artinya jika kita kan saya melakukan sendiri, kalau melakukan kesalahan mencatat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 10 lembar, ya. Berarti itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, bisa hukuman bisa konsekuensi juga ya, karena sudah tahu melanggar peraturan tapi melakukan itu. Murid diminta untuk push up 15 menit karena tidak menggunakan masker, ya. Itu konsekuensi karena apa? Peraturan sudah ada, ya. Konsekuensi dan hukuman juga. Menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar, ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Masih banyak yang sekarang di kita, tapi alhamdulillah sekarang minggu-minggu sekarang sudah tidak ada lagi yang pakai sepatu putih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat 10 menit untuk pelajaran di rumah. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi membuat anak sakit atau fisik maupun hati. Untuk jangka membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek, waktu lama. Anak menghargai disiplin, anak membenci kedisiplinan, stimulus tanggapan paksaan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk dihargai sementara atau time out. Ya, disambung di sini dari restitution defense was the five position of central S1 pendidikan luhur 2005. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kebutuhan dasar manusia ini merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Di sini bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan manusia di sini ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia. Akan manusia itu membutuhkan kebutuhan itu untuk hidup bertahan ya. Cinta dan kasih sayang, love and belonging. Bengong ya. Belonging. Kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, ya, kekuasaan, forward. Nah di sini kita sebagai manusia, apakah ibu dan bapak mempunyai kebutuhan yang sama? Sama ya, namanya manusia mempunyai memang kebutuhan. Hanya di sini kan siswa juga sama kebutuhan, banyak kebutuhannya. Kebutuhan untuk bertahan selama dia sekolah, apa kebutuhannya? Kebutuhan cinta dan sayang. Jadi harus disayang, ya. Seperti kita menyayangi semua orang yang kita cintai. Nah itu berarti siswa juga memerlukan cinta dan sayang dari kita sebagai guru dan sebagai orang tua keduanya. Kebebasan merentong ditekan kayaknya kebebasan dalam arti kebebasan di sini masih terikat norma-norma yang berlaku dan terkait dengan keyakinan kelas itu sendiri. Kesenangan berarti siswa di sini harus memberikan kesenangan dalam arti di sini ya menurut filosofi pendidikan PHD itu kan menuntun anak yang berpihak kepada murid. Kita belajar itu bukan berarti keinginan murid harus kita laksanakan ya atau kita kabulkan. Murid di sini kesenangan dalam arti kesenangan yang sewajarnya gitu. Kemudian kekuasaan atau power yang berkibar. Ya kekuasaan power, kekuatan. Nah di sini juga positif kontrol yang harus kita perhatikan. Jadi kita sebagai guru harus melakukan sesuai dengan positif kontrol itu. Apakah kita sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, manajer. Ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya menggunakan proses kontrol yang mana? Kalau saya kontrol teman. Ibu AA? Ini ibu sering menggunakan posisi apa kepada siswa? Di antara 5 ini, manajer, monitor atau pemantau, pengawas, teman, pembuat orang merasa bersalah, atau penghukum? Teman. Ibu Ois, teman. Ibu Dede, teman. Ibu Cucu, teman. Nggak ada yang penghukum. Pasti setuju kepada saya penghukum. Ya namanya juga kan saya juga sebelumnya belum tahu ya, setelah waktu itu Ibu Titin
bersama dengan adanya diseminasi tentang budaya positif sini, salah satunya adalah 5 posisi kontrol tersebut. Saya mungkin baru tahu waktu itu ya, dan saya sekarang kebagian mendalami hal ini. Jadi saya lebih mengerti bahwa saya memang merasa bersalahnya karena posisi saya kebanyakannya menghukum ya. Tapi mungkin kalau dilihat curhatan dari semua guru di sini, pasti sifatnya menghukum hanya saja terlihat dan tidak terlihat. Mungkin kalau saya terlihatnya karena memang orangnya saya keras gitu, jadi terlihat dari nada bicaranya, mungkin Luis juga nada bicaranya ya hampir sama dengan saya. Nah, mungkin itu dikatakan guru penghukum, akan tetapi semua guru juga di situ pasti banyak ya yang menggunakan kontrol penghukum, karena ya dilihat dari latar belakang siswanya juga membuat kita jadi penghukum ya ibu-ibu, menjadi seorang penghukum. Nah, di sini mungkin mulai dari ini kita lebih menerapkan posisi kontrol yang teman, monitor, manajer ya seperti itu. Nah, di sini membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lembut ya. Nah, supaya anak itu merasa bersalah, mengakui kesalahannya, berarti tentunya kita harus bersuara lembut gitu. Ibu jangan seperti saya misalkan ya, dengan suara saya seperti suaranya tidak bisa pelan-pelan, tapi saya di sini sebagai guru harus berbicara lembut supaya di sini anak merasa bersalah dan akhirnya anak mengakui kesalahannya. Nah, merasa bersalah anak juga karena kita berbicaranya mungkin dengan suara yang lembut. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu ajakan. Ajakan itu seperti apa? Anak dirangkul, anak dipeluk sambil kita bercanda-candaan seperti teman. Itu mungkin perlakuannya yang tepat ya. Kemudian monitor atau pemantau, di sini monitor itu berarti mengawasi. Tetap saja siswa di sini walaupun kita harus berpihak kepada murid, tetapi harus tetap dipantau, diawasi seperti itu. Kemudian manajer. Jadi di sini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, menuntut murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, materi yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi di sini restitusi adalah proses menciptakan restitusi ya. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen tahun 2004. Di sini belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada karakter. Yang keenam, fokus pada solusi. Segitiga restitusi di sini mempunyai tujuan dari dasar itu mengubah identitas anak yang bersalah dan orang gagal menjadi orang sukses. Ya. Restitusi, segitiga restitusi ini yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah.
Kemudian yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi contoh harus bagaimana menstabilkan identitas itu. Yang pertama kita memberi pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Itu kata-kata yang harus digunakan ketika kita melakukan langkah tiga restitusi itu dan tentang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ya contohnya, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tidak kamu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Ya, itu salah satu untuk menanyakan kepada seorang siswa yang melanggar. Ya, jadi ada 3 hal: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ya, ibu-ibu dan bapak boleh kita menonton yang sudah saya praktekkan dengan penerapan segitiga restitusi. Baik ibu dan bapak, sekarang kita akan melihat contoh dari segitiga restitusi.
hari ini bisa seperti itu, tidak fokus, malas-malasan? Apakah ada masalah kamu di rumah? Masalahnya apa kira-kira? Loh, kenapa kesal? Malas belajar ya, begitu ya. Terus kamu bilang malas sekolah, malas belajar, tapi kamu masih sekolah setiap hari. Dan apa? Selain dari ketika pelajaran apa? Berarti kamu masih punya rasa tanggung jawab, ya, sesuai dengan kesepakatan saya. Nah, sekarang ibu akan pindah. Nah, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Masih ya, masih ingat. Kalau masih ingat, kira-kira itu kesepakatan kelas apa yang kamu jalan? Tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Apakah dari kelas belajar ada itu akan diberikan HP nanti? Terus? Merasa rugi ya. Nah, kira-kira ada solusi tidak untuk masalah ini? Bagus ya, ibu apresiasi kamu. Nah, sekarang kamu tidak boleh merasa sama lagi karena keinginan kamu yang belum tercapai. Kamu sebagai anak harus berusaha di rumah. Kalau kamu nanti terus bersabar, insya Allah orang tua akan memberikan kamu yang sabar dan bermanfaat ya. Biasanya kamu tempat ya. Silakan kembali. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah hasil dari praktek saya. Saya berharap ibu dan bapak menghukum, tidak ada yang menghukum ya,
menggunakan tiga restitusi untuk menanyakan terlebih dahulu yaitu kestabilan harga kita, validasi tindakan dan keyakinan. Nah itu mungkin sedikit pengalaman saya. Mudah-mudahan dari materi ini ada manfaatnya untuk saya khususnya, mungkin untuk ibu-ibu juga. Ya, jadi sebagai guru kita harus menggunakan 5 posisi kontrol tersebut. Ya, alhamdulillah pemaparan ini sudah selesai. Saya sangat berterima kasih sekali kepada ibu dan bapak telah mendukung dan memotivasi saya untuk melakukan tugas sampai dengan tuntas. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pemaparan sudah habis. Sekarang kita menuju ke barangkali ada pertanyaan seputar apa yang saya paparkan tadi. Baik, waktu dan tempat, maka siapa yang mau bertanya atau mau menambahkan materi dari saya, silakan. Bu Titin, maka bentuk pertanyaan Bu Titin atau penambahan Bu Titin akhirnya menambahkan. Boleh berdiri Bu Titin. Berdiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, mungkin sekaligus ini sebagian dari curhat ya Bu ya. Ya, boleh. Mengenai tadi posisi kontrol ya Bu. Posisi kontrol seorang guru itu kan tadi ada 5. Ada posisi kontrol itu sebagai penghukum, terus membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, terus manajer. Itu ya Bu Dewi. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kan tadi seorang guru biasanya itu kalau secara respect ya Bu ya, kalau secara respect itu biasanya melihat anak ketika bersalah itu memang guru secara respect menghukum, baik itu hukumannya berupa tugas ataupun secara langsung di depan kelas ataupun ketika waktu upacara dia berlangsung. Nah, menurut Ibu, apakah jika kita melakukan posisi penghukum itu dilarang ya? Yang kita lakukan seharusnya kan posisinya sebagai teman atau pemantau dan juga manajer. Jika kita melakukan sebagai teman, misalkan anak bersalah, terus kita merangkul mereka atau perlu sekaligus memberikan arahan supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, apakah menurut Ibu hal tersebut bisa membuat jerah bagi anak tersebut tidak akan melakukannya kembali, atau ada metode lain atau cara lain menurut Ibu yang bisa membuat anak tersebut bisa jerah, tidak melakukan kembali dengan cara posisi kontrol seperti apa yang lebih tepatnya gitu menurut Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Titin. Mungkin ya itu kadang-kadang bukan untuk Bu Titin saja, saya juga kadang merasa bingungnya. Kenapa? Karena kalau melihat sekarang, apalagi anak-anak sudah mengenal teknologi, banyak tontonan yang tidak baik ditiru. Kemudian ada juga anak yang sesuai kodratnya, yang memiliki dasar karakter yang tidak bisa kita tindak ya. Tadi apakah Bu Titin itu posisi apa ya? Posisi kontrol apa yang harus digunakan ataupun ada metode lain begitu. Nah, kalau menurut saya semua guru pasti merasakan hal yang sama ketika anak berulang-ulang
melakukan kesalahan. Setelah kita diberi hukuman atau hukuman fisik atau non fisik, tapi tidak merasa jerah, itu dilema sebetulnya. Kalau untuk sekarang itu dilema bagi seorang guru, istilahnya dikerasi yang salah, dilakukan lenyek. Nah, kadang-kadang saya pun juga merasakan hal itu ketika pas dihukum secara fisik, ya, tetap saja tidak jelas. Tulisan tidak jelas juga, ya. Solusinya seperti apa? Mari kita ucapkan bersama-sama. Adakah solusi seperti itu? Dan atau misalkan kita sebagai guru itu, apakah memang benar-benar posisi penghukum itu salah? Timbul pertanyaan, apakah hukuman itu bisa dilaksanakan? Itu tergantung kepada, kalau menurut saya itu tergantung kepada diri kita sendiri. Ya, kenapa tergantung kepada diri kita sendiri? Ya, kita perlu tidak menghukum. Selama hukuman itu mengarahnya ke positif, saya rasa bisa untuk menghukum. Hanya saja mungkin hukumannya tidak berbentuk fisik. Mungkin Bu Titin dengan metode di sini tadi sebaiknya berarti sebagai posisi kontrolnya sebagai teman, merasa bersalah dan apa tadi manajer. Nah, sebagai teman dulu mari kita yakinkan bahwa ini tuh salah. Mungkin lama kelamaan anak akan merasa bersalah, yang akhirnya anak tersebut menyadari kesalahannya, berarti tidak melakukannya kembali. Mungkin kalau tadi kan kalau solusi dihukum terus-terusan juga salah. Ya, kadang-kadang kan kita sebagai manusia terlalu emosi itu sudah kita kadang-kadang hilang, ya, untuk menjaga kehidupannya itu. Mungkin kita yang sadar berarti harus ulang-ulang dengan bersuara lembut seperti teori di sini, ya. Berarti kita sebagai teman, ya, posisi kita sebagai teman, ya, tidak akan menyakiti, walaupun ya ada kadang-kadang atas juga manusiawinya gerget yang kemana gitu. Tapi kan kembali lagi, apalagi sekarang kita sudah tahu dengan posisi kontrol kita sebagai seorang apa, ya, posisi kontrol yang mana yang harus kita ikuti nih supaya anak-anak menjadi banyak menjadi orang yang sadar akan kesalahannya. Mungkin itu dengan bersuara lembut, ya, supaya kita berarti supaya lembut berkali-kali, mungkin anak akan merasa jerah. Karena apa? Malu mungkin karena kita sebagai teman seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Puas mungkin? Semoga tidak puas ya dengan asumsi saya, ya. Mungkin yang lain akan menambahkan atau bertanya kembali. Bu Dede, Bu Elis, Bu Aan sudah, Bu Cucu, ya udah. Karena tidak ada lagi yang bertanya, berarti pembukaan ini saya akan tutup. Cukupnya sekian.